Terima kasih sudah mengklik channel ini yang akan menambah pengetahuan teman-teman mengenai akuntansi. Perkenalkan, nama saya Yunisiska Saragi, saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, prodi akuntansi keuangan publik angkatan 2017. Nah, video ini saya buat untuk melengkapi tugas saya yaitu analisa laporan keuangan. Nah, teman-teman, analisa laporan keuangan adalah sebuah proses penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan, apakah hasilnya meningkat ataupun bahkan menurun. Ada pun beberapa metode di analisa laporan keuangan. Yang pertama metode analisa pertumbuhan, yang kedua metode tren dan indeks, dan yang ketiga adalah metode analisa rasio. Nah, di sini saya akan membahas mengenai lebih lanjut yaitu analisa rasio. Analisa rasio adalah sebuah alat untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan, seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan arus kas setiap periode tertentu. Nah, teman-teman, ada pun beberapa teknik di analisa rasio ini, ada 5. Yang pertama, rasio likuiditas, yang kedua, rasio solvabilitas, ketiga, rasio profitabilitas, keempat, rasio aktivitas, dan yang kelima adalah rasio pasar. Nah, di sini saya akan membahas lebih lanjut lagi metode yang pertama, yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya. Nah, di rasio likuiditas ini terbagi atas 3 lagi, teman-teman. Yang pertama yaitu rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Langsung aja kita ke contoh ya mengenai analisa laporan keuangan PT Hanjaya Mandala tahun 2013-2018. Oke, langsung aja check it out. Sekarang kita ke profil perusahaan HM Sempurna ya. Nah, pada tanggal 15 Agustus 1990, tepatnya 29 tahun yang lalu, perusahaan rokok Hanjaya Mandala Sempurna resmi menjejakkan kakinya di lantai Bursa Efek Indonesia dengan kode saham HMSP. HM Sempurna salah satu perusahaan rokok tertua di Indonesia. HM Sempurna didirikan oleh seorang imigran asal China, Lim Si Ti, pada tahun 1930. Namun jauh sebelum itu, Lim Si sudah memulai bisnis rokoknya sejak tahun 1913 dengan merek G Samsu. HM Sempurna di bawah naungan keluarga Sempurna berhasil menjadi perusahaan rokok raksasa di Nusantara. Merek rokok HM Sempurna berhasil menjadi penguasa pasar bersanding dengan 2 perusahaan rokok besar lainnya, seperti Gudang Garam dan Jarum, sehingga mengundang perusahaan rokok raksasa global Philip Morris menguasai HM Sempurna. Philip Morris akhirnya mengakuisisi saham HMSP milik keluarga Sempurna pada tahun 2005. Pangsa pasar HM Sempurna 33% berada jauh di atas salah satu pesaing utamanya Gudang Garam dengan pangsa pasar 23%. Pendapatan HM Sempurna pun semakin meningkat seiring waktu. Di tahun 2018 sebesar 106,7 triliun rupiah. Baiklah, sekarang kita ke analisis rasionya. Yang pertama kita akan membahas mengenai rasio lancar. Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan dan kemampuan membayar utang jangka pendek. Kita dapat menggunakan rumus rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar. Nah, berikut diagram rasio lancar, teman-teman. Ini dari tahun 2013 sampai tahun 2018. Nah, 175,26 itu artinya adalah bahwa 1,75 aset lancar digunakan untuk membiayai Rp1 liabilitas jangka pendek. Nah, kita lihat di tahun 2014 itu sangatlah menurun. Sedangkan di tahun 2015 bahwa rasio lancarnya sangat-sangat meningkat. Nah, perbandingan sangat jauh ya. Ada sekitar 500%. Nah, ini diakibatkan berarti di tahun 2014 kemampuan dari aktiva lancar membayar hutang lancarnya kurang baik. Sedangkan di tahun 2015 berarti bahwa aktiva lancar untuk membayar hutang lancarnya sangatlah baik. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat di laporan keuangannya. Nah, angka yang tertera di sini teman-teman adalah angka jutaan. Dan saya hanya akan menyebutkan angka terteranya saja. Nah, di bagian aset, jumlah aset lancar di tahun 2014 hanya 20.777, sedangkan di tahun 2015 ada kisaran 29.800. Ini disebabkan karena kas dan setara kasnya
Di tahun 2015 itu kisaran 1 juta dan di tahun 2014 hanya 65.000. Di pihak-pihak berelasi, di tahun 2014 ada 8.000, di tahun 2015 ada 2.144.000. Nah, sedangkan jumlah liabilitas jangka pendeknya di tahun 2014 ada 13 juta, di tahun 2015 ada 4 juta. Nah, jika kita lihat sendiri teman-teman, di sini bahwa di tahun 2015 jumlah aset lancarnya dapat mencukupi jumlah dari liabilitas. Dan di tahun 2014 itu ada kisaran 20 juta menutupi utang jangka pendeknya, yaitu yang 13.600.000. Lalu kita lihat di catatan atas laporan keuangan. Inilah penyebab dari kas dan setara kas di tahun 2015. Bahwa di tahun 2015 adalah pihak ketiga kasnya itu 14.000, di bank ada 323, deposito berjangka 1.380.000, jumlahnya ada 1 juta. Sedangkan di 2014 kasnya hanya 37.000, di bank ada 27.000 dan deposito berjangka 273. Lalu di liabilitas kita dapat melihat bahwa di sini terjadi aset keuangan jangka pendek lainnya, di mana pemegang saham pengendali yaitu PT Philip Morris Indonesia di tahun 2015 ada 1.349, sedangkan di tahun 2014 tidak ada. Tapi di pemegang saham pengendali yaitu jangka pendek, ya dapat dilihat di sini bahwa di tahun 2015 tidak ada, sedangkan di tahun 2014 pemegang saham pengendali PT Philip Morris itu dapat memberikan 5.000. Oke, utang cukai. Apa itu utang cukai? Ya, karena sini saya melingkari, yaitu di tahun 2015 tidak ada utang cukainya, sedangkan di tahun 2014 ada utang cukai sebesar 6 juta. Utang cukai merupakan utang yang timbul dari pembelian pita cukai. Pada bulan September 2015, perusahaan menerima surat tagihan bea masuk dan cukai periode 1 Juni 2012 sampai 31 Mei 2014 sebesar 71,6 miliar. Perusahaan menyetujui seluruh tagihan tersebut dan telah membayar seluruh tagihan dan membukukan sebagai biaya dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun 2015. Itulah yang menyebabkan liabilitas ini sangat meningkat, yaitu dikarenakan utang cukai. Selanjutnya, kita ke rasio cepat. Rasio cepat adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Sehingga rumusnya adalah rasio cepat sama dengan aset lancar kurang persediaan dibagi dengan hutang lancar. Kenapa aset lancar dikurangi persediaan? Karena pada dasarnya persediaan ini merupakan aset lancar yang sulit dikonversi dengan uang tunai dalam waktu singkat dan biasanya juga terjadi kerugian jika terjadi likuidasi. Lalu kita lihat diagramnya teman-teman. Di tahun 2014 itu ada 24,9%, sedangkan di tahun 2015 sangat melonjak yaitu 236,54%. Apa yang menyebabkan? Ayo kita lihat di laporan keuangan. Jika jumlah aset lancar di tahun 2014 dikurang dengan persediaan yaitu 17 juta dan di tahun 2015 ada 29 juta aset lancar dikurangi persediaan 19 juta. Dilihat dari angka ini saja kita dapat mengetahui tentu hasil pengurangan di tahun 2015 akan lebih besar dibandingkan 2014. Lalu dibagi dengan jumlah liabilitas jangka pendek yaitu di tahun 2015 4 juta dan di 2014 13.600.000. Lalu kita lihat catatan atas laporan keuangan. Apa yang menyebabkan persediaan tersebut di tahun 2015 ini dia sangat meningkat, sedangkan di tahun 2014 hanya 17 juta. Ternyata ini disebabkan oleh persediaan, yaitu kita lihat ada tanah dan bangunan untuk dijual. Ya, lalu saldo akhirnya di tahun 2015 lebih besar dibandingkan di 2014. Lalu
Lalu kita ke rasio likuiditas yang ketiga, yaitu rasio kas. Rasio kas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui perusahaan membayar kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo. Rasio kas sama dengan kas ditambah setara kas dibagi hutang lancar. Nah, rasio kas adalah kas ditambah setara kas. Kas ini merupakan seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera, seperti uang logam, uang kertas, dan saldo rekening giro yang di tabungan bank. Lalu, apa itu setara kas? Nah, setara kas adalah sebuah investasi yang sifatnya liquid, teman-teman, sehingga berjangka pendek dan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko pertumbuhan nilai signifikan. Nah, hutang lancar ini artinya adalah di mana hutang perusahaan yang harus dibayar tunai dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya kita akan melihat diagram dari rasio kas. Nah, di tahun 2014, perbandingan antara kas tambah efek dibagi hutang lancar hanya 2,48%. Tetapi di tahun 2015, rasio kasnya semakin meningkat, yaitu kisaran 37,87%. Lalu kita akan melihat apa yang menyebabkannya. Ternyata di kas, yaitu kas setara kas, hanya di tahun 2014 65.000, sedangkan di tahun 2015 itu ada 1.718. Dan saham biasa ataupun kita sebut dengan efek tadi, yang kita tambah dengan efek, itu ada kisaran di tahun 2014 438 dan di tahun 2015 465. Lalu di liabilitas jangka pendek, di tahun 2014 13 juta dan di tahun 2015 4 juta. Nah, berarti di tahun 2014 ini liabilitas ataupun utangnya yaitu lebih banyak dibandingkan di tahun 2015. Bukan dari rasio kas ini yang mengalami penurunan di tahun 2014 ini dikarenakan oleh deposito berjangka. Di tahun 2014 hanya kisaran 273. Dapat kita simpulkan dari analisa rasio likuiditas PT Hanjaya Mandala Sempurna tahun 2013-2018 dapat kita simpulkan analisa rasio likuiditas dibandingkan dengan aktiva, persediaan dan hutang lancar. Walaupun terjadi penurunan dan kenaikan, tetapi kondisi keuangan masih menggambarkan komposisi aktiva lancar lebih besar dibandingkan utang lancar. Dengan demikian menunjukkan bahwa kinerja di perusahaan PT Hanjaya Mandala Sempurna sangat baik dan perusahaan mampu melunasi kewajiban finansial jangka pendeknya. Dan saran dari saya adalah PT Hanjaya Mandala Sempurna Tbk hendaknya dapat meningkatkan lagi kemampuan perusahaannya dalam membayar kewajibannya hutang jangka pendek, yaitu dengan segala aktiva lancar yang dimilikinya, dengan mengurangi hutang lancar setiap tahun sehingga tidak terjadi fluktuasi dan dapat optimal dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Silahkan like jika suka, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.